Untuk sekarang ini menanggapinya seperti apa? Kayaknya film atau series atau apapun tontonan yang makin relate sama kehidupan itu akan makin bisa masuk ke penonton gitu. Tiga bawang dulu ya. Ada. Ini tokoh cowok-cowok itu yang katanya masih Imam Darto. Tapi memang kurang lebih ya ini sangat dekat sama kehidupan sehari-hari sih, semua karakter. Ya. Jadi Assalamualaikum. Ikutannya bareng sini. Jadi ya ini dia. Sini. Dapat aku di sini nih. Ya. Jadi ya kurang lebih kalau nggak bikin penontonnya akan tersenyum, kalau nggak ketawa karena apa? Ngetawain dirinya sendiri gitu kan. Karena ini akan jadi reflektif, bercermin, mirroring gitu. Gue tuh, aku kayak gitu ya. Karena kurang lebih kan memang kehidupan orang-orang di kota Jakarta, kota besar itu kan kurang lebih kan begitu kan. Mereka kan penuh dengan ada ambisi, obsesi gitu kan. Konflik rumah tangga, nggak mungkin rumah tangga nggak ada konflik. Masalahnya ego gitu kan antara pasangan gitu. Jadi ini akan akan pasti setiap orang punya kehendak masing-masing, pilihan masing-masing, tapi kan selalu ada konsekuensi di balik itu. Jadi ya akan bercermin. Mungkin yang belum berumah tangga ya kan nanti nonton ini dia akan lebih hati-hati lagi dalam memilih pasangan, atau mungkin lebih lihat ke dirinya sendiri. Oh saya seperti itu ya gitu. Jadi selama ini gitu ya Pak? mungkin ya kayak Bima. Dia kayak ceramah tuh. Iya kan kayak Bima juga begitu gitu loh. Maksud gue adalah ya banyak ya kehidupan di luar sana gitu, dan siapa sih orang yang pengen dapat kebahagiaan, pencerahan gitu kan. Tapi ya di saat dia sudah memikirkan egoistisnya dia, hasratnya nggak bisa dikendalikan, ya pastinya kan juga akan terpuruk, jatuh gitu ya, ujungnya mengalami penderitaan. Aulan kan ini memerankan dalam yang relate dengan kehidupan lagi nih. Sebelumnya kan sudah memerankan sebagai yang produk juga. juga. Ya. Nah itu untuk sekarang ini menanggapinya seperti apa? Kayaknya film atau series atau apapun tontonan yang makin relate sama kehidupan itu akan makin bisa masuk ke penonton gitu. Karena kan ada banyak karakter manusia dan kehidupan. Kalau bisa di capture cerita yang bagus itu yang memang yang relate gitu. Jadi kita bisa merasa gitu kan. Kita bisa ikut ke dalam, dan disitulah suksesnya sebuah film untuk penontonnya adalah yang bisa relate dan masuk ke dia. Jadi gitu. Ya kalaupun nggak relate ya kehidupan yang ada mungkin di sekitar dia atau yang pernah dia lihat atau alami, terus kemudian jadi dia tetap balik lagi relate kan. Jadi ya seneng pastinya sesuatu yang relate. Jadi aku juga sebagai walaupun pemain kan manusia juga ya, jadi belajar juga ya gitu kan dari tokoh Sina, Imu, Eo, ini kan banyak tokoh gitu. Aku sebagai Wulan dengan skenario ini yang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari, apalagi rumah tangga, umuran kita lah, bukan ya umuran aku lah gitu kan, karena umuran dewasa lah gitu. Jadi pesannya sangat dalam, tapi dikemasnya sangat ringan. Jadi ya orang nontonnya juga nggak merasa digurui gitu, dinikmatin aja gitu. Tapi ya memang jelas kalau di sini ditulis memang ini 18 tahun ke atas. Jadi ada di bawah itu jangan nonton. Jadi jangan nonton buat adik-adiknya. Karena nanti nggak ngerti juga kan, balik lagi nggak relate ke yang di bawah 18. Nggak tahu juga ya kalau dia Banyak orang tua lah. Dewasa sebelum waktunya, ayo ya. 18 tahun tahu nggak sih film itu? Bisa tahu lah, bisa lah kalau yang dewasa sebelum waktunya ya Mbak ya. Kenapa Mbak ketawa-ketawa cengengis malu? Mbak tahu film, Mbak tahu. Filmnya makin lebih Mbak tahu. Bohong. Mbak tahu. Nggak tahu, iya pasti nggak ada yang tahu. Tapi
serunya suami-suami ini nih kenapa akhirnya bisa jadi yang kedua, mungkin karena bener kata Mbak Ulan, semuanya menjadi relate. Nggak ada lagi cerita sekarang yang kayak semuanya Cinderella gitu, dari from nothing to something. Kalau ini kan kalau lo nonton ya pasti lo akan kayak, iya bener lagi teman gue deh kayak gini, iya bener lagi gue pernah kayak gitu. Karena kita sebagai pemain pun kayak, ada lagi yang kayak gini beneran gitu. Jadi karakter di setiap pemain pun akhirnya jadi makin berwarna, makin seru. Terus bercandaannya juga makin relate karena yang nulis juga pemikiran masih melewati asam garam yang sangat. betul Iya. gitu. Dan ditambah lagi dengan banyak karakter baru yang akhirnya perkuat si suami-suami masa kini ini, karena konfliknya itu tuh konflik yang menurut gua konflik yang dihadirkan pada kehidupan sekarang. Masalah berpasangan tuh apa sih sebenarnya? Komunikasi, percaya, itu kan sebenarnya kan. Terus masalah pertemanan tuh apa sih? Ya saling support satu sama lain gitu. Gimana saat temennya lagi jatuh, ya kita ada buat teman kita, bukannya kita ngejauh gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue belum lihat. Ini beneran, gue cuma mau kalau gitu. Pulang aja. Ditekankan tahu pil kuning pil biru dulu nggak jawab? Kan mau nanya, saya juga mau nanya, enggak dong. Aduh. Tentang trust kepercayaan dalam hubungan, mungkin kita semua pemain kepercayaan juga masih dalam kehidupan sehari-hari. Dari dewasa dulu kali ya. Ya, trust dalam sebuah hubungan Kan menurut Mas sebelum ini Wi. kan hubungannya, ini saya mau acara ya, kan hubungannya langsung beberapa tahun pernikahan. Pernikahan siapa nih? Anda, Oh, saya. Bisa sono. Oh, iya. Nggak Tadi tahu dia ya. nanya, trust itu memang penting nggak di sebuah hubungan? Ya penting sekali. Ya, iya, Saya itu penting pertanyaannya, sekali. Mas. Ya, Ya. penting Kalau dijawab. sekali. Ya terus terang sih saya masih belajar sampai di detik ini ya, masih terus belajar gitu kan. Ya percaya itu jelas penting banget. Misalnya Nih dia kan keluyuran mulu nih. Kalau dia sadika nggak trust, Ya. kacau balau. Bukan lagi. Tapi karena dia trust, Betul. Jadi masih apa namanya? Karena gue belajar dari pengalaman yang udah. Ketika trust itu tuh dirusak, ya semuanya hancur ya Mas. Ya. Dan kayak gue juga ngobrol sama Mas Wi juga, maksudnya gimana sih cara apa namanya menjalin hubungan seorang pasangan gitu? Ya, pada dasarnya komunikasi, saling percaya. Kalau saling percaya doang tapi nggak ada komunikasi, nggak akan bikin ade Mas. sama kita harus ingat, ya, karena saya belajar dari ini gembira. Kadang-kadang pikiran kita itu membohongi kita, betul? Ilusi. Jadi misalnya, contohnya Tara lagi sama dia deh ya. Tara kan kerja terus 24 jam ya kan. Makan nih. Tapi kan itu kan emang kerja terus. Betul. Ya terus. Nih pikiran dia udah karena kangen. Awalnya cuma gara-gara kangen. Ini. Jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Gitu. Padahal itu semua nggak ada gitu. Udah jelas dikasih tahu kemana kerjaan ini. Gitu. Tapi terus entah apa mungkin dia melihat Instastory atau I don't know what gitu yang akhirnya dia terbersih macam-macam. Nah itu hanyalah ilusi. Nah itu kadang-kadang suka pikiran tuh suka tricky. Nah itu juga mesti hati-hati. sebetulnya Jadi ada lagi selain trust. daripada kepercayaan sih. Karena Kita kepercayaan itu kan kaitannya misalnya ya kalau kepercayaannya dilanggar berarti Iya. kan ada konsekuensi. Betul. Ya. Betul nggak? Tapi yang ada lebih penting lagi adalah memaklumi dan memaafkan. Enak aja kalau Iya. misalnya kalau kerasa dilanggar. Ya itu kan udah urusannya beda lagi. Oh iya, ya. Tergantung masing-masing ya. Ya karena tidak ada orang yang sempurna. Oke. Oke buat Bang Tara, kan film ini kan relate juga nih sama kehidupan masyarakat sekitar. Ada nggak sih relate dengan kehidupan orang-orang sekitar dari Bang Tara sendiri? Ada banget gitu masalahnya. Ada banget ya. Ada banget. Ada juga Maksudnya kayak, ya masalah kayak gini, kecanduan sama sosial media pasti ada. Masalah perselingkuhan udah pasti ada. Masalah berantem sama teman sendiri pasti ada. Jadi kalau dibilang ini relate. Makanya di situ tuh sebenarnya kenapa film ini dihadirkan, supaya dikasih lihat, supaya kita juga dikasih tahu, oh iya, kalau kita melakukan hal-hal seperti ini nih ada konsekuensinya, karena hidup itu pasti ada resikonya. Jadi gimana caranya supaya lo tidak terjebak ke dalam situ? Lu nonton suami-suami masa kini, cewek-cewek nih nonton. Ya, cewek supaya Cowoknya nggak usah. Hah? Cowoknya
senyum aja sebelum nonton. Paham kan? Oke. Oke. Lagi. Ya kenapa? Kenapa? Coba ngomong. Kenapa jadi gue? Ya kan harus kenapa ada harus nonton suami masa gini? Ya, Mau ngajuin biar kita kok. biar Kenapa, coba? biar apa ya? Biar apa? Biar tahu gimana caranya biar kuat. dalam, Iya. dalam rumah tangga bukan hanya sekedar komunikasi, trust, Oh, ada satu hal lagi. Oh, jadi ya. dalam rumah tangga ya. Kan itu nggak tahu kan kalau di luar sana mungkin Jadi yang apa tadi? dibilang ada pilih-pilih itu kan memang kayaknya Jadi apa tadi kan? trust, komunikasi, pilih-pilih. Mani enggak? Oh iya, money. Satu lagi apa? Ada 5. Uang nggak? Tapi uang itu segalanya. Hah? Uang itu segalanya. Ya kan kalau misalnya kita nggak punya, kamu udah jelasin apa? Ya udah itu. Gitu. Ya. Sip. Aneh kan wawancaranya. Bang Mara.